Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan jawaban terkait soal yaitu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau yaitu pengelolaan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Baik, Bapak Ibu. Soal nomor 1, perhatikan tabel capaian pembelajaran berikut. Di sini ada capaian pembelajaran Bapak Ibu untuk menghafal Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an hadis. Nah, kemudian soalnya seperti ini. Pak Zikron bermaksud menyusun tujuan pembelajaran dari CP kedua elemen tersebut. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, Pak Zikron bermaksud menerapkan teknik lintas elemen. Maka contoh rumusan tujuan pembelajaran yang dapat disusun Pak Zikron adalah, baik Bapak Ibu, jawabannya yaitu yang D, yaitu melafalkan, membaca, menghafal, memahami, mengkomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara kontekstual tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 2, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah disusun dengan karakteristik sebagai berikut, kecuali. Baik Bapak Ibu, jawabannya yaitu yang C Bapak Ibu. Disusun dengan karakteristik memasukkan nilai moral dan etika. Kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 3, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali. Baik, jawabannya yaitu yang B Bapak Ibu. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan ke dalam sejumlah tujuan pembelajaran atau TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran,
atau TP, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut kecuali. Jawabannya yaitu yang D, Bapak Ibu. Merumuskan TP atau tujuan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Faiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya di kelas. Dari hasil asesmen awal tersebut, diketahui bahwa 30% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 30% peserta didik bergaya kinestetik, dan 40% peserta didik bergaya auditori. Pak Faiz juga berhasil mengumpulkan informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Faiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut, kecuali. Baik, jawabannya Bapak Ibu yang B. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, soal nomor 6. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik, kecuali. Jawabannya Bapak Ibu yang A, Bapak Ibu. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali. Jawabannya Bapak Ibu yang B, yaitu mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memberikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Capaian pembelajaran CP dirancang dengan banyak merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wings dan Dick tahun 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif, dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka
Jawabannya yaitu baik, yang D Bapak Ibu. Pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana, sebagai proses berpikir tingkat rendah. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan tercapainya praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali jawabannya yaitu yang C Bapak Ibu. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Baik, soal berikutnya, soal terakhir nomor 10. Baik, capaian pembelajaran per fase dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu capaian pembelajaran secara keseluruhan atau umum dalam lingkup suatu fase dan capaian pembelajaran per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, penting untuk mendidik memahami rumusan capaian pembelajaran untuk mata pelajaran yang diampu secara menyeluruh. Rumusan capaian per fase untuk mata pelajaran PAI pada madrasah terdiri dari unsur sebagai berikut. Jawabannya yaitu yang A Bapak Ibu, kompetensi, materi, dan kontekstualisasi. Baik,